Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai Pak Ustaz? Boleh, silahkan Mas Dirgam. Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah agar bisa berkumpul di pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini pengajian akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Haji Sugiarto MA dengan tema Siapa yang menanam akan panen. Tadabbur Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Baik, langsung ke sesi selanjutnya yaitu pemaparan oleh Al-Ustadz. Langsung saja Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dirgam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para alim ulama, para asatiz, para tuan guru, tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, seluruh manajemen NRA Group yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, baik jamaah haji, jamaah umroh, NRA Group, maupun ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkenan bergabung dalam kajian rutin ini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat lagi yang tentunya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang dititipkan kepada kita, kita bisa pergunakannya semata-mata untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah dan salamullah semoga kiranya selalu terlimpah dan tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat beliau yang mencintai beliau, dicintai beliau, kelak juga mendapatkan syafaat dari beliau dan bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mari bersama-sama kita mulai kajian kita dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, malam hari ini kita akan bersama-sama mentadabburi salah satu ayat dalam Al-Quran. Ayat ini sudah sangat populer ya, tetapi saya ingin memberikan tema saja untuk memudahkan pembahasan kita.
yaitu Al-Isra ayat ke 7 ya. Ayat ini masyhur ya, populer, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, berarti engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan kalau engkau berbuat asatum itu berbuat yang jelek, yang tidak baik, yang jahat, yang buruk, maka dampak dari perbuatan buruk itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Makanya saya ingin mencoba mengambil tema mayyazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan ya memanen, menuai, mengetam atau memetik hasilnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, ungkapan ini adalah pepatah ya di dalam bahasa Arab, atau kita suka menyebutnya dengan kalam hikmah, atau sering juga disebut dengan kata-kata mutiara. Dalam bahasa Indonesia juga banyak sekali kata mutiara ya, misalnya apa? Rajin, pangkal pandai, atau apalagi hemat, pangkal kaya, dan seterusnya, atau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dan seterusnya. Nah, akan tetapi pepatah ini ternyata kalau kita coba cermati ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul, ada benarnya. Jadi apa yang kita panen adalah sangat tergantung pada apa yang kita tanam. Ya. Apa yang kita petik sangat juga ditentukan oleh apa yang sebelumnya kita tanam. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau menanam padi ya tumbuhnya padi misalnya gitu. Ya, kalau misalnya kita pernah dengar dulu ada lagu apa itu ya, apa dulu saya ada lagu nanam apa tumbuh apa gitu, itu hanya ada di lagu mungkin. Karena pada umumnya ya apapun yang kita akan tanam tentu yang tumbuh dari biji yang kita tanam itu. Ayat-ayat lain yang mendukung surah Al-Isra ayat ke-7 ini antara lain adalah kita bisa temukan di surah Az-Zalzalah ayat ke-7 dan 8. Dan ini juga ayat yang sangat-sangat masyhur ya. Bahkan di ayat ini ditegaskan kadar atau besaran yang kita akan kerjakan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarratin, walaupun seberat zarrah. Zarrah adalah sesuatu yang sangat-sangat kecil, yang paling kecil. Beberapa terjemahan mengartikan biji sawi ya. Mungkin dulu biji sawi itu dianggap yang paling kecil. Nah, sekarang sudah ditemukan ada lebih kecil dari itulah, mungkin atom atau bahkan bisa lebih kecil lagi. Sekecil apapun kita menanam kebaikan, kalau dalam konteks tadi menanam, maka mengerjakan bisa diartikan juga menanam. Ya rohu itu artinya akan melihat hasilnya. Melihat itu tidak selalu identik dengan mata. Ada yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan tidak harus menunggu nanti di akhirat. Itu kenapa kata yarahu di situ juga bisa berarti apa yang kita lakukan itu bisa kita petik ketika di dunia ini. Kita lihat hasilnya. Tentu kalau kita kembali kepada tanaman, ya hasil itu masing-masing tanaman berbeda-beda. Saya kira menanam jagung dengan menanam misalnya apa pohon jati gitu ya tentu akan lama, makanya ada istilah seumur jagung. Nah, jagung kan sebentar hasilnya. Atau kalau dalam konteks yang lebih luas lagi, menanam tidak selalu identik dengan pohon atau tanaman. Ada orang yang menanam modal, bahkan ada menteri penanaman modal kan gitu loh. Kalau investasi, berarti apa yang kita tanam tentu beda. Ada yang ya hari ini tanam, besok kita petik hasil. Ada yang harus menunggu berapa lama. Kalau bapak-bapak yang bergelut
di bisnis mungkin ada yang mengenal istilah break even point. Jadi sudah kembali modal, baru berikutnya profitnya yang dia dapatkan. Sebesar apapun, tentu kita akan pasti mendapatkan. Demikian juga kalau itu berupa keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau di ayat sebelumnya itu tadi in ahsantum, lawannya in asatum. Kalau di sini antara khairon dan syarron. Jadi positif dan negatif. Apapun yang kita lakukan, baik itu positif maupun negatif, kita akan melihat. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang saya muliakan. Coba kita lihat lagi dalam surah Fussilat ayat ke-46. Allah menegaskan kembali dengan firman-Nya, man amila sholihan falinafsih. Siapa yang mengerjakan amal soleh, artinya amal soleh itu adalah aktivitas-aktivitas yang positif. Amal itu artinya aktivitas atau kegiatan atau perbuatan. Solihan itu artinya yang baik, yang positif, yang bermanfaat, yang ada gunanya. Namanya soleh. Falinafsihi, maka dia akan mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri. Waman asa'a, dan siapa yang mengerjakan perbuatan yang buruk, yang jahat, yang merugikan orang, yang mencelakakan dan seterusnya, fa'alaiha, maka dosanya juga akan diterima oleh yang bersangkutan, artinya oleh dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu itu menganiaya hamba-hambanya. Dalam konteks ini kita jangan berburuk sangka pada Tuhan. Jangan kita menuduh kalau kita mendapat sesuatu itu dari Allah, itu akibat dari yang kita lakukan. Kita coba lihat dulu ayat-ayatnya ya. Nah, kalau ini hadis, di hadis Nabi juga masyhur, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya yang disayangi Allah hanya hamba-hambanya yang penyayang saja. Mereka yang disayangi ya yang penyayang. Dalam redaksi yang lain, irhamu man fil ard. Sayangilah apa-apa yang ada di bumi. Man di sini tidak berarti man hanya manusia atau makhluk hidup, tapi man juga termasuk alam semesta, jagat raya, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sayangi mereka, yarhamkum man fis sama, maka niscaya yang di langit akan menyayangimu. Yang di langit itu ya bisa jadi malaikat, atau ada yang mengartikan yang di langit, kalau konteksnya dengan hadis yang sebelumnya, yarhamullah, ya Allah akan menyayangi itu. Nah, kembali kepada apa sebab dan akibat. Kalau kita menyayangi, kita disayangi. Kalau dibalik, kalau ingin disayangi, menyayangilah orang lain. Kira-kira gitu. Rumusnya sederhana. Kalau tidak menyayangi, ya tidak disayangi. Man la yarham, la yurham. Hadisnya pendek. Riwayat Muslim bisa dilihat di hadis nomor 2318. Yang tidak menyayangi nggak akan disayangi. Hadis ini dan beberapa ayat yang sebelumnya sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk introspeksi, untuk muhasabah. Kalau misalnya ada orang yang memperlakukan kita dengan perlakuan yang kurang baik, bisa jadi kita pernah memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama itu. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau ada orang yang misalnya cuek, acuh tak acuh, nggak peduli kepada kita, bisa jadi itu adalah hasil atau buah dari kecuekan kita pada orang lain. Kira-kira kayak gitu. Nanti kita akan diskusi, barangkali nanti ada waktu untuk Bapak Ibu saudara-saudara menyampaikan pendapat lah.
Karena belum lama ada yang tanya, Ustadz, itu Nabi udah baik banget, Nabi sudah akhlaknya mulia, Nabi sudah sangat-sangat terpuji perilakunya. Tapi kenapa ada yang jahatin? Apakah Nabi tidak jahat? Apakah Nabi pernah jahat? Tentu bukan seperti itu. Jadi ketika Nabi disakiti, Nabi diperlakukan tidak manusiawi, dilempari kotoran, kita coba lihat, apa balasan Nabi? Nabi tetap berperilaku baik kepada mereka. Nah, karena perilaku baiknya itulah, maka Nabi mendapat buahnya apa? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan sekarang apa yang Nabi panen? Beliau dipuji-puji perilakunya yang sangat mulia itu. Ketika ditawari oleh malaikat, ketika Nabi dilempari batu oleh penduduk negeri Taif, beliau malah berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Jadi itu yang Nabi lakukan. Jadi kita jangan selalu berpikir mundur, jangan-jangan tidak. Ya sudah, kalau kita dilakukan tidak baik, yang pertama tadi introspeksi, bisa jadi saya pernah melakukan itu kepada orang lain. Tapi kalau kita merasa sama sekali nggak pernah melakukan, ya sudah, jangan balas itu dengan yang buruk, nanti apa? Akibatnya balasan kita itu kita akan menuai lagi hasilnya. Ya, nanti kita akan lihat ada yang disebut dengan qat'ut tasalsul, ya, memutus mata rantai. Kita lanjutkan dulu, nanti kita akan satu-satu. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan perlakuan kita kepada orang tua kita bisa jadi, saya ulangi ya, bisa jadi atau tidak tertutup kemungkinan seperti itulah nanti perlakuan anak-anak kita kepada kita. Selain konsep keteladanan, ya, konsep uswah, atau konsep meniru, anak-anak akan mewarisi dalam tanda petik gen yang kita miliki. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau kita hormat kepada orang tua kita, dan saat kita menghormati orang tua kita itu, anak-anak kita melihat cara kita memperlakukan orang tua, maka anak kita akan meniru, anak kita akan menyontoh, anak kita akan meneladani hormat kita pada orang tua itu. Itu makna hadis dari Imam Al-Hakim ini ya. Ini bisa dilihat di Mustadrak Al-Hakim ya. Birru'aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah pada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau kita berbakti pada orang tua kita, anak kita akan berbakti kepada kita. Kalau anak kita berbakti pada kita, insya Allah cucu kita akan berbakti pada anak kita, dan seterusnya. Nah, dalam konteks bakti ini, mohon izin saya mungkin menyampaikan ulang ya, saya lupa. Seingat saya pernah saya menceritakan ini, tapi mungkin dalam konteks bukan pengajian rutin ini. Ini bukan hadis, tapi ini kisah. Menurut saya kisah yang sangat inspiratif ya. Saya mendapatkan kisah ini justru dari teman-teman yang mukim di Saudi, dan kisah ini disampaikan oleh guru-guru yang mulia yang ada di sana, karena kisah ini terjadi di Timur Tengah gitu ya. Saya persingkat saja, jadi ceritanya kurang lebih seperti ini. Jadi dahulu di Timur Tengah itu pernah hidup orang yang kaya raya, hartanya berlimpah lah kira-kira gitu. Beliau mungkin pengusaha kaya raya gitu loh, dan punya banyak perusahaan, punya banyak tabungan, tapi tidak punya istri. Anaknya tunggal, dan anaknya ini mohon maaf, mungkin kita menyebutnya ya anak bandel gitulah ya, anak nakal gitu, anak yang hidupnya bebas, maksudnya ya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya, berjudi, mabok, dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya dalam kondisi sedang mabuk itu, anak ini menodongkan pedang dengan pedang terhunus, kemudian meminta kepada orang tuanya, kepada ayahnya, untuk
menunjukkan di mana saja tabungannya selama ini. Kira-kira gitulah. Ya, kalau dalam konteks sekarang, mungkin ya sekarang nodongkan pistol gitu ke orang tuanya, di mana saja tabungannya, depositonya, atau kalau ATM-nya ya dikuras gitu, kalau punya sahamnya di mana saja, kira-kira kayak gitu. Ditodong seperti itu, dengan pedang terhunus, orang tua ini hanya diam sesaat, merenung, dan kemudian, baik, saya akan tunjukkan di mana harta-harta. Anak ini nggak sabar sebenarnya untuk menikmati harta warisan lah. Orang tuanya kaya raya, dia pengen cepat mendapatkan warisan itu, kemudian memaksa orang tuanya untuk menunjukkan, ya sudah saatnya saya yang menguasai harta ini semua. Ayah sudah lewat, kira-kira gitulah. Orang tua ini tidak nggak panik, nggak kaget, tetapi justru malah termenung, ya baik anakku, ayo, ayah akan tunjukkan. Nah, kira-kira gitu. Setelah orang tuanya siap, bawa kendaraan, mungkin naik kuda, ayo, sebelum ayah serahkan semua, ikut ayah dulu. Berangkatlah anak dan ayah ini ke satu tempat gitu, di sebuah lembah yang sepi, di antara dua bukit gitu, yang tidak ada kehidupan sama sekali. Ayahnya diikat, terus dibawa ke satu tempat, dan dengan niat untuk ya mungkin dibunuh lah, atau dihabisi gitu. Nah, kalau kamu ingin menghabisi ayah, membunuh ayah, sebaiknya tidak di tempat ini, kata ayahnya. Ini orang tua diancam mau dibunuh, tapi malah nyerah dan memberikan tips. Kenapa? Kalau bunuh ayah di tempat ini, setelah dikasih tahu semua hartanya tadi, ayahnya mau dibunuh, Pak, diikat gitu. Tapi ayahnya pesan, kalau ingin bunuh ayah jangan di tempat ini. Kenapa? Karena nanti kamu akan ketahuan. Kamu akan ditangkap polisi, ada bukti jenazah ayah, dan kamu juga tidak bisa menikmati harta ayah, karena kamu juga akan dikisos, kan, dihukum. Terus, ikut ayah. Ayah akan tunjukkan di satu tempat, kalau kamu membunuh ayah di situ dan membuang mayat ayah di situ, maka kamu akan selamat sampai kamu tua, tidak ada yang tahu. Anak ini ya dasarnya anak cerdas ya. Kemudian, baik, saya ikuti apa maunya ayah. Singkat cerita, Bapak Ibu, orang tua dan ayah ini menuju suatu tempat yang tadi saya sampaikan, di suatu lembah, di antara dua bukit gitu, sepi, nggak ada orang sama sekali. Ayahnya bilang, nah, silahkan nak, bunuh ayah di sini. Silahkan, dan buang nanti mayat ayah di tempat itu, di jurang yang sepi, yang kamu balik nggak ada yang tahu lagi. Anak tunggal, anak sematawayang ini kemudian bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, dari mana ayah tahu tempat ini? Dan sebelum saya membunuh ayah, adakah yang ayah ingin sampaikan kepada aku? Kira-kira gitulah singkat ceritanya. Ayahnya diam, tertunduk, kemudian menyampaikan, wahai anakku, silahkan bunuh ayah di tempat ini, dan buang mayat ayah di tempat ini, sehingga tidak tahu orang. Kenapa ayah tahu tempat ini? Ketahuilah, wahai anakku, karena dulu di tempat inilah kakekmu ayah bunuh. Lakukan itu anakku, kalau kelak engkau ingin anakmu juga akan membunuhmu, kira-kira gitulah. Gemetar si anak, kemudian diam sesaat, dan dibuanglah pedangnya, dipeluklah ayahnya, tidak jadi dibunuh, kemudian dirawat sampai tua. Ini yang kemudian kita suka menyebutnya dengan qat'ut tasalsul dalam bahasa Arab, memutus mata rantai. Memang ayahnya pernah membunuh kakeknya,
Artinya, kalau ayahnya itu dibunuh, bisa jadi itu adalah buah dari yang dia pernah tanam dulu. Tetapi si anak ini kemudian tidak mau mengambil risiko. Nanti anaknya akan membunuhnya kembali dan cucunya akan dibunuh oleh anaknya dan terus menjadi mata rantai. Kita suka menyebut dengan lingkaran setan. Maka si anak ini memutus mata rantai itu. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau misalnya kita pernah mengetahui orang tua kita, atau bahkan kita mendengar orang tua kita punya perlakuan tidak baik kepada kakek kita, tidak lantas kita jangan berbakti pada orang tua. Dulu ayahku juga nggak berbakti, tidak berbakti, tidak. Tapi kita putus mata rantai itu, bisa jadi ada hal-hal lain yang menyebabkan orang tua kita tadi nggak berbakti pada orang tuanya. Dan kita memulai dari diri kita ke bawah, putus mata rantai itu. Maka ada ungkapan, kalau kita misalnya hidup ini laksana cerita dalam buku, kalau kita tidak bisa merubah cerita awal kita, tapi kita punya pilihan untuk mengakhiri cerita itu. Kalau kita tidak bisa merubah apa-apa yang sudah terjadi, tapi kita punya pilihan, kita diberikan opsi untuk mengakhiri yang lebih baik. Kira-kira gitu. Kalau masa lalu kita misalnya sudah kelam, tidak lantas kita langsung, ini adalah dampak dari kemarin. Tidak, kita bisa merubah lagi. Itu yang dimaksud dengan memutus mata rantai. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya muliakan, semua kita pasti punya pengalaman. Ya. Kadang-kadang melihat apa yang dilakukan anak-anak kita, kok sama dengan perlakuan kita kepada orang tua kita dulu, maka dudukkan mereka. Nah, kita nggak mau teruskan ini. Kamu nggak mau kan nanti anak-anakmu akan melakukan seperti itu terus dan terus sampai nanti cucu terus. Maka mari kita hentikan itu. Kita hentikan itu. Karena kalau misalnya namanya dendam, balas dendam, atau kemudian membalas perlakuan tidak baik menjadi nggak baik dan itu terus menerus, nanti nggak akan berhenti. Nah, pesan yang Nabi sampaikan melalui hadis ini sesungguhnya adalah kepada kita, tanpa harus kita mengungkit masa lalu. Nah, kalau kita berbaik pada orang tua, ya nanti kita akan memetik hasilnya. Walaupun mungkin kita pernah menyaksikan pendahulu kita, pernah melakukan atasnya lagi tidak baik, tetap kita akan lakukan yang baik. Ini dalam konteks berbakti kepada orang tua, ya gitu loh. Nah, kita sekarang kenapa harus berbuat baik? Karena kebaikan nanti balasannya kebaikan. Bahkan secara tegas dalam Ar-Rahman Allah ingatkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal walaupun ini harful istifham, ini huruf pertanyaan, tapi sering kita terjemahkan dengan nggak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Pasti akan baik. Nah, untuk melakukan yang baik itu kita tidak harus diperlakukan baik. Ini problemnya. Kita ingin diri kita ini merdeka, diri kita tidak diintervensi orang lain, kita nggak disetir orang lain. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau mendapatkan kiriman ya di media sosial. Ada dua, mohon maaf ini contohnya kebetulan ibu-ibu ya, maaf. Saya kira ini nggak bermaksud ini ya, mendiskriminasi ibu-ibu sama sekali, tidak. Karena kebetulan ceritanya ibu-ibu. Jadi ada dua ibu-ibu belanja masuk ke sebuah pertokoan gitu, kemudian SPG-nya ya, pelayannya, penjaga tokonya itu maaf, jutek gitu, judes, nggak ramah, pokoknya mukanya itu masam, pelit, senyum, dan seterusnya. Nah, dua ibu ini masuk. Nah, sebutlah misalnya ibu yang pertama ini membalas perlakuan si SPG yang judes tadi dengan judes pula. Kalau tanya pendek, ketus gitu bahasanya, atau omongannya itu ya nggak mengenakan, dibalas dengan itu. Misalnya tanya harga berapa, wah pokoknya intinya nggak baik, dibalas nggak baik lah gitu. Tetapi
Ibu yang kedua beda, dia ramah gitu, bicaranya santun, dia ngomongnya halus, dia sopan gitu. Sampai ibu yang pertama tuh, ngapain kamu baik-baik sama dia? Orang dia nggak baik kok. Ngapain dibaikin? Dia kan sama kita judes, dia ketus, dia apa bicaranya kasar. Ngapain kita baikin? Nah, apa jawaban ibu yang bicaranya bagus tadi? Dia ketus, dia judes, urusan dia. Aku nggak mau perilakuku disetir oleh dia. Jadi aku berperilaku sopan, aku santun, aku baik, aku ramah, bukan karena dia. Itu namanya bawaan. Jadi kalau kita berbuat baik, ya nanti balasnya baik juga. Gitu. Tidak harus dari orang itu. Ini disebut dengan hal jazaul ihsan illal ihsan. Jangan sampai kita ini disetir oleh orang lain. Perilaku kita itu apa remote-nya dia gitu seolah-olah kan. Kita menjadi wayang, orang itu jadi dalangnya, jangan sampai. Maka ada ungkapan gitu ya, jadilah seperti pohon kan, dilempar pakai batu, balasnya dengan buah. Itu yang tadi kita sebut, Nabi Muhammad seperti itu. Beliau diperlakukan dengan sangat tidak baik oleh orang-orang yang nggak suka dengan beliau, tapi beliau balas dengan sangat baik. Karena apa? Nanti kebaikan itu balasnya kebaikan. Itu yang disebut dengan apa yang kita tanam, nanti yang kita akan panen. Gitu loh. Nah, kita mendapat perlakuan tidak baik itu bisa jadi dampak dari kita pernah melakukan itu. Maka jangan diteruskan lagi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu maknanya adalah tetaplah berbuat baik walaupun kita dilakukan tidak baik. Itu berat, itu saat itu mana mungkin gitu ya. Berat itu bukan berarti nggak mungkin. Berat itu ya mungkin butuh perjuangan. Dan sesuatu yang perjuangannya tinggi, nanti hasilnya juga luar biasa kan gitu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ini kalau Bapak Ibu sedang reunian atau bertemu dengan kawan-kawan lama, silaturahim gitu. Mohon maaf, belum lama kami lakukan itu. Suka ada ucapan gimana Bu, hasil itu nggak gimana usaha itu hasil nggak mengkhianati usaha gitu loh. Kita temukan teman-teman yang dulu gigih, yang dulu rajin, yang dulu semangat belajar, pantang menyerah, itu luar biasa hasil-hasilnya sekarang nampak sekali kelihatan. Dan kita temukan juga beberapa teman yang ya dulu maaf ya misalnya dipenuhi kebutuhan orang tuanya, manja atau serba kecukupan, itu malah kadang-kadang itu yang tadi saya sebut dengan semakin berat perjuangan semakin bagus hasilnya. Kira-kira kan seperti itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah yang berfirman. Jadi nggak ada kebalasan kebaikan, nggak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi yakini kita baik saja pokoknya. Mau dia jahat, mau dia sama kita nggak santun, tetap kita baiki karena yang menuai hasilnya adalah kita. Ini tadi konteksnya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tadi Bapak ya. Ini kita bisa lihat, ini di dunia. Nah, sekarang ada yang menyampaikan yang dimaksud, nah ini sebelum akhirat. Di dalam Al-Baqarah itu indah sekali. Ini Bapak-bapak sudah hafal semua kali ya. Ini ayatnya dimulai dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian ujungnya doa ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, ayat ini kalau kita cermati, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata kasabat dan iktasabat itu ternyata kalau kita coba cermati dari sisi gramatika bahasa Arab, ma laha itu untuk yang positif, kalau laha, aleha untuk yang negatif. Nah, apapun balasan yang kita terima dari kebaikan kita, itu disebutnya laha makasabat. Dan apapun keburukan yang kita terima dari kebaikan kita disebutnya alaiha makasabat. Dan untuk kebaikan itu bahasanya kasabat.
kasabat itu mudah melakukannya. Tapi iktasabat itu butuh perjuangan melakukannya. Sebenarnya berbuat jahat itu membutuhkan energi, Bapak Ibu. Iya, ramah itu kan gratis, tapi orang untuk bengis, sadis, atau kadang-kadang perilaku-perilaku yang gak bagus itu tuh butuh perjuangan, dan nanti hasilnya juga buruk. Nah, cuman kenapa kadang-kadang kita memilih yang tidak bagus? Ya, sebenarnya naluri kita sebenarnya baik. Ramah itu naluri, hormat itu naluri, menyayangi orang itu naluri, pemurah itu naluri positif kita. Kan kita semua mendapatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, bahkan ada sebuah penelitian untuk melakukan kejahatan, untuk marah itu energinya lebih. Maka orang kalau sering melakukan perilaku yang buruk atau mengekspresikan sesuatu yang jahat, itu biasanya cepat lapar, energinya lebih. Dia mengeluarkan energi lebih. Maka iktasabat namanya. Jadi orang akan mendapatkan balasan kebaikan apa yang dia lakukan, dan dia mendapatkan balasan kejahatan apa yang diperbuatnya. Itu maknanya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Nah, balasan itu tidak selalu sekarang. Kalau kita ingat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika dalam suatu kesempatan gitu, Umar sedang berjalan dan menemui seorang atau menjumpai kakek-kakek yang sudah usia uzur. Dia menanam kurma, Bu. Menanam kurma kakek-kakek ini. Umar menghampiri, "Syekh, apa yang Anda lakukan?" "Oh, saya menanam kurma, wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Usia Anda sudah uzur, ya, sudah sepuh gitu loh. Kalau sekarang Anda menanam, kapan Anda akan menikmatinya? Bukankah kurma itu butuh waktu, proses sampai nanti dia besar baru berbuah?" Tapi apa kata kakek itu? "Selama ini, kurma yang saya makan juga bukan semuanya hasil dari yang saya tanam. Hasil dari para pendahulu-pendahulu saya. Maka, kalaupun hari ini saya menanam, dan saya tidak akan memetik hasilnya langsung, saya yakin anak, cucu, generasi penerus saya akan menikmatinya." Itu yang disebut dengan kita berbuat, jangan langsung minta instan hasilnya, panennya langsung gitu loh. Ya sekarang kan banyak semua yang dikarbit yuk, cepet panennya gitu. Dan itu juga nggak maksimal. Dan kalaupun nggak dapet pun kita yakini nanti pasti balasannya kembali kepada kita. Mendengar ungkapan itu, Umar langsung memerintahkan ajudannya, "Tolong kirim sekarung kurma kakek yang tadi barusan nanam kurma." Udah langsung kakeknya bilang, "Nah baru aja nanam juga langsung berbuah," kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita berbuat baik, kita sudah memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sangat baik, tetapi kita belum mendapatkannya, bisa jadi kebaikan itu akan kita terima kelak di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini tempat menanam, panennya di mana? Di akhirat. Ada ungkapan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya tuliskan ini. Saya pernah mendengar beberapa dai kita ini katanya hadis Nabi, tapi saya coba lacak, saya teliti, saya cari di kitab-kitab hadis, saya nggak menemukannya. Mohon maaf, saya nggak tuliskan ini hadis. Apa? Karena ternyata ini adalah sebuah risalah ya. Ada di Dunya Mazratul Akhirah, itu ada Darul Waton edisi 12. Penulisnya adalah Abu Salma Al-Athari. Jadi mohon maaf, ini ungkapan saja dari ya sekurang-kurangnya ada 6 kitab hadis yang saya coba cari itu di indeksnya ya. Kita suka menyebut dengan kutubus sittah ya. Hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Imam Ahmad, saya tidak temukan itu. Tetapi isinya bagus sekali. Dunia itu tempat menanam. Atau dunia itu ladang untuk akhirat. Ya. Dunia mazru'atul akhirah. Nah, ungkapan ini walaupun bukan hadis Nabi, tapi didukung oleh banyak ulama. Di antaranya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu saya temukan beliau menyampaikan
ad-dunya mazru'atul akhirah. Beliau juga menyebut dunia itu ladangnya akhirat. Nah, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan itu. Jadi selain tadi Abu Salma Al-Athari, ada juga Al-Ghazali. Bahkan Al-Ghazali ketika menjelaskan ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia adalah ladang akhirat, beliau kemudian melanjutkan fakullu ma khalaqa fid dunya fayumkinu ayyatazawwadu minhul akhirah. Jadi setiap apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini, maka ciptaan itu bisa kita jadikan bekal menuju akhirat. Jadi kalau kita tadi bicara menanam tidak selalu identik dengan tumbuhan, ini maknanya semua yang Allah ciptakan itu harus kita jadikan fasilitas kita untuk menanam kebaikan kita yang nanti kita akan petik hasilnya di akhirat. Kira-kira gitu. Nah, dunia inilah kesempatan menanam. Yang dalam bahasanya Al-Ghazali tadi, yatazawwadu, untuk berbekal diri. Kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, itu benih yang Allah titipkan. Ayo kita tanam itu, nanti kita petik di akhirat. Makanya ketika kita mendapatkan ayat dalam surah Al-Munafikun, misalnya ada ayat misalnya, orang mau wafat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu adalah orang-orang yang sudah mau wafat tapi belum sempat menanam apa-apa. Maka minta ya Allah kembalikan lagi. Kembalikan lagi agar tidak lewat masa saya sehingga saya nggak bisa menanam. Nah, gitu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, kan berbekalah sebagai bekal adalah ketakwaan. Apa yang sekarang ada dan kita miliki, yang itu merupakan fasilitas dari Allah, kita jadikan bekal kita. Kita tanam itu sekarang di dunia. Ya, menanam. Makanya ada istilah kayak menanam jasa, menanam budi, dan seterusnya. Berikutnya dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah menyampaikan bahasa inna dunya mazru'atul akhirah. Jadi saya ulangi, ini tadi bukan hadis Bapak Ibu ya, tapi paling enggak ada 3 ulama yang menyampaikan, ada Abu Salma Al-Athari, ada Al-Ghazali, dan terakhir Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar malah mengatakan inna dunya mazru'atul akhirah fa idza lam yazra'hu fi hadhihi lam yahsud fil akhirah. Kalau kita nggak bercocok tanam di dunia ini, maka nanti kita nggak akan panen apapun. Lewat waktu yang tadi saya katakan Al-Munafikun ayat 9 itu, sama di dunia sama sekali nggak menanam. Begitu nanti di sana orang pada panen, dan kita mau memanen apa, orang kita nggak pernah menanam. Ya ibarat dulu kan waktu saya kecil itu ada program pemerintah namanya transmigrasi ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapat kesempatan mengunjungi kaum transmigran itu. Nah, hadir nggak di sini? Saya pernah mendapat kesempatan untuk berdakwah di daerah Penajam ya, calon ibu kota kita. Saya diajak oleh yang mengundang saya itu untuk bertemu beberapa petani sawit di transmigran itu. Yang saya mau ceritakan apa? Beliau dulu itu oleh pemerintah difasilitasi sekian hektar lahan sawit, dikasih bibit dan segala macam. Dan ada seleksi alamiah. Siapa-siapa yang rajin bercocok tanam, merawat dan membesarkan sawit itu, dia sekarang menjadi orang yang ya dia menguasai itu. Ada yang mohon maaf ya karena keterbatasannya, malas-malasan ya akhirnya yang dimiliki hanya itu aja. Dia itu nggak bisa menyebarkan usahanya lagi. Bukan hanya bercocok tanam sawit, ada yang punya usaha yang lain karena rajin. Jadi kalau di dunia ini kita nggak bercocok tanam, nanti di akhirat kita nggak akan dapat apa-apa. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar. Itu yang disebut dengan dunia tempat bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. Kalau kita selama di dunia sama sekali nggak pernah menanam, ya nanti kita mau metik apa?
Karena tidak ada yang kita tanam. Kan gitu. Nah, ada ayat dalam Al-Quran yang juga sudah sangat masyhur ya, Al-Baqarah 261. Menanam 1, panennya 700. Kira-kira gitu kalau kita coba terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Jadi perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti menanam sebutir biji. Ya. Ambatat sab'a sanabil. Dan dia tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap tangkainya buahnya 100. Udah seperti itu, masih Allah tambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah masih melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Sangat mungkin lebih dari 700 kan. Allah wasi'un alim. Bagi Allah nggak ada masalah karena Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Sering ada pertanyaan seperti ini Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan. Gimana Allah adilnya ya? Berbuat jahat sekali, kenapa di akhiratnya bertahun-tahun kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kan hidup di dunia cuma sekian tahun, kenapa nanti di akhirat itu bertahun-tahun siksanya? Bahkan setahun di akhirat itu selama seperti ribuan tahun di dunia. Demikian juga sebaliknya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yadkhuluna fiha jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nanti akan kekal di sana. Nah, menanam, Bapak Ibu punya 1 biji jagung ditanam, tentu nanti hasilnya kan nggak mungkin 1 biji. Ada banyak sekali batang-batang jagung itu yang nanti akan banyak. Ibu menanam 1 benih, apa misalnya buah mangga, nanti akan menjadi banyak buah mangga. Itulah namanya menanam. Sama juga kalau kita menanam racun, ya pasti akan banyak. Misalnya nanam apa ya, buah telarang itu misalnya ganja gitu ya. Dampak dari tanaman kita itu ketika dinikmati orang dan orang mabuk kan pasti meresahkan banyak orang. Itu yang disebut dengan apa yang kita tanam nanti hasilnya akan berlipat ganda. Kita nanam 1 biji cabai, tubuhnya kan pasti akan banyak. Demikian juga kalau menanam sesuatu yang membahayakan dan seperti itulah. Termasuk menanam budi, menanam mal. Akhir dari tausiah ini mungkin ada baiknya kita lihat hadis Nabi ya, yang kita sudah sering sebut, setiap yang wafat itu pasti akan terputus amalnya. Apa maksudnya dengan inqata anhu amaluhu? Artinya dia nggak bisa menanam lagi, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa produksi ibadah, nggak bisa produksi pahala lagi. Itu disebut dengan idza matal insan inqata anhu amaluhu. Dalam redaksi yang lain, idza mata benu adamah inqata amaluhu. Tapi dalam hadis riwayat Muslim itu redaksinya idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salasin. Tapi ada 3 yang nggak terputus. Kenapa 3 ini nggak terputus? Karena dia produktif. Tadi contoh orang tua di zaman Sayyidina Umar, tadi dia menanam, orangnya wafat, tapi kan masih tumbuh itu. Nah, hadis ini menjelaskan kalaupun kita sudah wafat, walaupun nanti inqata anhu amaluhu, kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa nanam lagi, tapi hasil yang kita tanam itu terus mengalir. Apa itu? Shadaqatin jariyah. Bapak Ibu pernah menanam saham di panti asuhan, di madrasah, di masjid, di pesantren, di lembaga sosial, di tempat-tempat fasilitas umum. Maka walaupun tanaman kita masih terus berbuah dan kita akan petik nanti di sana. Jadi bayangkan kalau sekarang ini misalnya diajak untuk investasi akhirat, untuk menanam saham akhirat, kita akan mendapatkan nanti dividennya, kita akan mendapatkan hasilnya, panennya nanti di akhirat. Yang kedua apa? Ilmin yuntafa'ubi. Investasi yang mahal juga pendidikan. Kita ngaji, kita belajar, kita sekolah. Apa yang kita dapatkan itu yang berupa ilmu, begitu kita amalkan, kita sampaikan ke orang lain, selama orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, itu terus tumbuh dan tumbuh. Makanya jadi guru, jadi pengajar, pendidik,
jadi dosen, jadi siapapun yang mengajarkan ilmunya, selama ilmu yang kita ajarkan dipakai, kita akan terus memetik hasilnya di sana. Dan yang nggak kalah pentingnya, awaladin solihan yad'aulah, anak soleh yang mendoakan. Anak-anak kita itu adalah tanaman kita, investasi kita. Makanya jangan terlalu bahasanya, maaf, jangan terlalu perhitungan menyekolahkan anak, memberikan ilmu pada anak, mengajarkan kebaikan pada anak. Kenapa? Itu tanaman kita nanti. Walaupun kita sudah wafat, hasilnya terus akan kita rasakan sampai nanti di akhirat. Inilah maknanya dunia tempat menanam. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, saya kira sebagai pengantar ini yang bisa saya sampaikan. Mayyazra' yahsud, siapa yang menanam dia akan mengetam atau menuai dan memetik hasilnya. Mari sama-sama kita tanam kebaikan, dan insya Allah nanti kita juga akan memanen kebaikan ketika kita membutuhkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan semua yang Allah anugerahkan kepada kita, baik berupa materi, berupa ilmu, semuanya kita bisa tanam untuk kebaikan kita di dunia ini dan kelak di akhirat. Insya Allah kita akan memanen hasilnya. Terima kasih. Mohon maaf, kita buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mas Dirgam sebagai moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ustaz Sugiarto atas pemaparannya pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait kajian kita pada malam hari ataupun yang lainnya. Bisa langsung melalui berbicara kepada Ustadz atau melalui chat. Baik, sudah ada yang masuk Pak Ustadz. Langsung saya bacakannya Pak Ustadz. Mohon sebentar. Baik, silahkan Mas Dirgam. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak Ihsan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dijelaskan bahwa kita menanam tergantung pada apa yang kita tanam. Namun dalam kenyataannya saat kita menanam padi kadang tumbuh rumput. Sebaliknya jika menanam rumput belum tentu tumbuh padi. Untuk itu bagaimana memitigasi keburukan atau petaka yang kita takuti yang kadang muncul saat kita berbuat baik sekalipun, sebagaimana dicontohkan dalam kisah Nabi kita sehingga kita bisa tawakal. Wassalamualaikum. Oke, kita jawab satu-satu ya Pak Dirgam ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya ingin menanggapi, saya kira tepat sekali apa yang Pak Ihsan sampaikan. Kadang-kadang ketika kita menanam, ada saja yang tidak kita harapkan itu tumbuh. Udah kita baikin, tapi tetap saja ada yang jahat. Ini yang disebut dengan pengorbanan dalam menanam, Pak. Itu pasti. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan, Nabi saja yang selalu berbuat baik, ada juga yang nggak suka. Dan di sinilah kita butuh keikhlasan. Maka tanaman apapun yang kita tanam harus kita rawat, Pak, harus kita rawat. Nah, merawatnya itu kalau tanaman berupa amal soleh ya tentu dengan ikhlas, tentu tidak mengungkit-ungkit. Kan ada ayat lanjutan dari Al-Baqarah 261, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Nggak usah dipamer-pamerkan, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah menyakiti yang menerima. Karena apa? Tanaman kita jadi nggak subur nanti, bahkan bisa mati itu Pak, nggak akan berbuah. La tubtilu shadaqatikum, artinya kan jangan membatalkan sedekahmu. Jadi sedekah kalau disebut-sebut batal, bukannya tumbuh, bukannya subur, malah mati. Yang tumbuh justru malah ilalang yang ada di kanan kirinya. Seperti itu. Nah, sebaiknya kita menanam yang
produktif dan progresnya bagus, Pak. Kayak tadi 3 hal tadi yang Nabi sabdakan itu ya yang itu produktif, Pak ya. Amal jariah, anak soleh, ilmu yang manfaat. Itu akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya kayak gini, Pak. Jangan kita melakukan aktivitas yang itu nanti dimungkinkan apa yang kita lakukan nanti itu menjadi sia-sia. Kira-kira gitu. Kayak tadi, saya menanam padi, tapi di tempat yang di situ belum saya bersihkan dulu rumputnya. Atau kalau ibarat Bapak menanam saham, tapi di sebuah perusahaan yang kita nggak tahu lagi perusahaan nanti berkembang atau tidak. Atau kalau ibarat nabung ya, di bank yang udah mau dilikuidasi. Atau kalau ibarat menyimpan padi di lumbung yang di situ banyak lubangnya, ya pasti akan banyak musang, akan banyak tikus yang menghabiskan. Nah, ada hal-hal yang bisa merusak upaya-upaya kita itu. Kita pernah bahas itu, apa diantaranya? Ya syirik kepada Allah. Lau asyraktum la yahbatanna amalukum. Orang kalau udah syirik, Pak, udah berguguran amal-amalnya. Apalagi yang kedua tadi, riya, pamer. Orang udah dipamer, udah hilang aja amalnya. Jadi seperti itu Pak Ihsan, saya kira merawat tanaman tadi jangan sampai ada hal-hal yang kira-kira justru akan membuat tanaman kita nanti nggak bisa kita panen, Pak ya. Ya ibarat sudah padi menguning tiba-tiba ada saja itu bencana ya. Nah cara melakukan mitigasinya ya dengan tadi mencegahkan dari hal-hal yang memungkinkan untuk hilangnya itu. Seperti itu Pak Ihsan mungkin jawaban saya, Pak Dirgam, mungkin Pak Ihsan bisa merespon atau Pak. Saya kembalikan lagi ke Mas Dirgam. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga Pak Ihsan mendapatkan jawaban yang tepat. Selanjutnya dari Pak Haji Karmanto, Pak. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Ustadz, urutan sedekah yang terbaik untuk ke siapa saja, Pak Ustadz? Baik, terima kasih Pak Haji Karmanto. Dalam kaidah bersedekah atau memberikan infak, itu yang terbaik adalah yang terdekat, yang disebut oleh Quran dengan zawil kurba. Siapa yang terdekat? Ya tentu keluarga. Keluarga ya. Jangan sampai kita memikirkan sana sini, tapi orang terdekatnya nggak dipikirkan. Nah, gitu. Keluarga inti, kemudian ya kalau ibarat obat nyamuk itu ada radiusnya dalam, baru luar gitu Pak. Gitu. Sering nih kadang-kadang memikirkan tempat jauh-jauh, tapi keluarganya sendiri nggak diperhatikan. Ingin mendapatkan sanjungan, pencitraannya yang disumbang yang jauh, tapi malah orang-orang terdekatnya masih saja membutuhkan. Jadi cari dulu Pak orang terdekat. Karena dengan memberikan kepada orang yang dekat kita, zawil kurba, baik dekat secara silsilah, secara nasab, maupun dekat secara psikologis ya, misalnya kayak guru yang kita suka silaturahmi kan juga dekat secara psikologis, atau dekat secara wilayah, secara teritorial, tetangga segala macam. Itu kita selain berinfak juga membangun silaturahim. Nah, jadi kalau kanan kiri kita, orang-orang terdekat kita sudah sejahtera, sudah mendapatkan, baru boleh yang lain. Jadi mungkin prioritasnya kepada orang terdekat ya, zawil kurba, baru kemudian orang-orang yang nggak mampu ya, yatama, masakin, fuqara dan seterusnya. Seperti itu Pak Haji Karmanto. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya, semoga mendapatkan pencerahan. Selanjutnya untuk dari Bapak M. Dayan H. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, amalan yang tidak terputus adalah amalan sedekah jariah. Misal apabila di daerah kita ada bangun masjid, terus kita membantu pendirian masjid tersebut. Apakah itu merupakan sedekah jariah yang dimaksud meskipun kita sudah tidak ada amalan tersebut? Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Pak Haji M. Dayan. Jadi tepat sekali yang Bapak sampaikan. Jadi ketika Bapak membantu pembangunan
fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas sosial, walaupun Bapak sudah berpulang ke hadirat Allah, selama tempat yang Bapak bantu itu masih difungsikan beribadah, maka insya Allah disebut dengan jariyah. Apa artinya jariyah? Terus pahalanya mengalir. Itulah yang tadi saya sebut dengan Bapak akan mendapatkan panennya terus, dapat kiriman. Kan? Kalau dalam multi level marketing itu ada istilah passive income, Pak. Kitanya pasif, kitanya sudah nggak produktif, tapi income-nya terus mengalir. Bapak akan mendapat transferan pahala dari apa yang Bapak sudah sumbangkan di masjid. Seperti itu ya Bapak Muhammad Dayan, saya kira. Silakan Mas Dirgam. Baik Pak Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya, tapi ini dari akun Instagram melalui atas nama Sofia55. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah dengan doa Rabbik Firli dan seterusnya itu sudah termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Oke, baik Ibu Sofia. Lagi satu-satu ya. Kalau Rabbik Firli titik, nah itu baru sendiri Bu. Rabbik Fir, ya Allah ampuni li kepadaku. Kalau mau orang tua, wali walidayya, ditambahkan gitu. Rabbik Firli wali walidayya. Baru itu orang tuanya kena. Dan orang-orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan kalau bisa berdoa itu tidak dibatasi oleh apa waktu, tapi ya setiap saat. Rabbik Firli wali walidayya. Selalu bawa orang tua. Maka insya Allah kita akan termasuk doa anak yang soleh yang tadi merupakan amalan yang tidak terputus. Rabbik Firli wali walidayya. Biasanya kalau mau dilanjutkan ya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Jadi harus ada kata wali walidayya. Dan kalau kesulitan melafalkan dalam bahasa Arab, misalnya ada kendala pelafalannya, Ibu, Allah bukan hanya Tuhannya orang Arab. Doakan saja dengan bahasa kita. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Langsung eksplisit. Insya Allah kalau kita anak-anak yang soleh, doa kita akan diijabah Allah. Seperti itu ya Ibu Sofia. Silahkan Pak Dirgam, ada lagi ini ya. Ada Pak Ustadz, mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz ya. Ada 2 pertanyaan dari akun Facebook atas nama Ibu Riana Solardi Putri. Ada 2 pertanyaan. Saya pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan kondisi di mana ada beberapa orang anak akan tetapi memiliki perilaku yang berbeda? 1-2 orang anak adalah orang anak yang santun dan sangat berbakti, akan tetapi saudaranya justru menjadi anak yang cenderung sering menyakiti hati orang tua. Padahal cara mengasuhnya sama. Bagaimana menyikapinya, Pak Ustadz? Langsung yang kedua. Yang kedua adalah apakah berlaku cuek, mengabaikan orang yang jahat kepada kita, tidak menegur dan mendiamkannya, diperkenankan? Apakah ada batasan dalam sikap tersebut? Baik, terima kasih Ibu Riana. Jadi kalau dalam falsafah Jawa itu, mohon maaf ya, karena saya orang Jawa, itu ada ungkapan gini, endok sak tarangan, telur itu kalau dirami oleh induknya itu juga jadinya beda-beda gitu. Padahal dari gen yang sama. Nah, saya kira kita tidak membahas sebabnya ya. Kita tidak tahu proses pada saat reproduksi, pada saat melakukan kewajiban biologis itu bisa jadi hal-hal emosionalnya beda-beda sehingga hasilnya juga beda kan gitu. Akan tetapi kalau kita melihat atau sudah terjadi ada anak yang lain berbakti, yang satu tidak. Saya kira ini bagian dari ujian orang tua tadi. Nah, seringkali ketidakberbaktian anak itu juga ada kontribusi orang tua. Ketika perlakuan kita berbeda, kadang-kadang juga pengaruh kepada perlakuan dia kepada kita. Nah, tentu ini merupakan ujian, ini merupakan perjuangan yang khusus memperlakukan anak-anak yang tidak berbakti. Tapi kita tetap harus memperlakukannya sebagai anak, karena tidak ada mantan anak dan mantan orang tua. Kalau suami, istri, tetangga boleh mantan, tapi anak orang tua nggak ada mantan. Ikhtiarnya jangan hanya ikhtiar lahir, tapi juga ikhtiar batin. Doakan secara khusus anak ini ke hadapan Allah, kirim Fatihah,
Sampai kapan? Kalau dia nggak berubah-ubah gimana ya? Tidak ada sampainya. Terus doakan saja, tak henti-henti. Ya kalau kita coba lihat Nabi, ya ada juga anak-anak Nabi juga tidak patuh kan, misalnya gitu. Artinya apa? Itu sebuah contoh betapa Nabi saja Allah uji dengan hal yang semacam itu. Nah, kita siapa sih? Nah, kita merasa cara mengasuhnya sama, tapi produknya beda. Nah, tapi anak yang tadi dianggap nggak berbakti atau tadi dianggap sebagai anak yang perilakunya nggak santun, bisa jadi pada saat ibu melakukan kewajiban biologis ya, ketika melakukan hubungan badan dulu, itu juga mungkin beda. Atau penyebab yang lain, misalnya di rumah sama, pendidikannya sama, tapi antara rumah dan sekolah pergaulan dia beda, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal lah, banyak hal lah. Sebagaimana juga misalnya kalau kita analogikan dengan menanam tadi, apakah kita menanam misalnya buah dalam satu pohon itu semuanya hasilnya bagus ya? Kadang-kadang juga ada yang ya yang nggak seperti yang kita harapkan. Itu bagian dari perjuangan kita, Bu ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita berikhtiar, bukan hanya lahir tapi juga batin, anak-anak kita menjadi anak yang berbakti semuanya. Yang kedua, apakah berlaku cuek, mengabaikan orang jahat pada kita itu dan nggak menegur, mendiamkannya itu diperkenankan? Soal diperkenankan dan tidak, jawabannya ya tentu nggak ada yang melarang, tetapi nggak efektif juga. Agama bukan seperti itu. Jadi kalau dia cuek, kita balas cuekin, ya kita sama dengan dia. Kalau orang jahat, kita jahatin, ya kita berarti sama-sama dia, kita sama-sama jahatnya kan gitu loh. Bedanya dia duluan, kita ngikutin. Nah, baru menjadi luar biasa, orang jahat kita baikin, kira-kira gitu. Jadi kalau orang pelit, kita pelitin. Ngapain saya kasih orang dia pelit? Berarti kita sama dengan dia kan, gitu kan? Kita tahu dia cuek, nah kita tambah cuek. Nah itu yang disebut, dan itu kita pasti sebenarnya bertentangan itu. Jadi kalau berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Tapi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik, itulah agama. Itulah yang luar biasa. Jadi jangan balas dengan cuek, Bu ya. Jangan balas juga orang nggak pernah negur, kita balas dengan negur. Ya itu biasanya kayak gitu, dan itu bisikan setan itu. Ngapain saya tegur? Ngapain saya ini? Orang dia juga nggak negur saya. Berarti kita sama dia sama, persis. Bedanya dia duluan, kita ngikutin. Jangan mau kita diatur oleh orang. Saya kira itu, Pak Dirgamin, ada satu lagi kayaknya ini. Iya Pak Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir ini dari Ibu Eli Sofiarti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kita sudah membantu saudara, tetapi sikapnya selalu menyakiti kita, hati kita. Bagaimana kita harus menyikapi supaya kita ikhlas menerima kenyataan? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Eli Sofiati. Bagaimana cara kita menyikapi? Terus bantu, Bu. Terus bantu, jangan berhenti bantu. Dibantu aja tapi masih menyakiti, apalagi kan nggak dibantu gitu loh. Terus akan ada saatnya dia. Dan perlakuan dia yang menyakiti ibu, padahal ibu sudah membantu, itu sama sekali tidak akan menurunkan kualitas kebaikan kita. Jadi jangan sampai. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah kalau misalnya ibu bantu, dia baik, begitu kita bantu, dia nggak baik sama kita, bantuan kita berhenti, artinya bantuan kita itu disetir oleh perlakuan dia kepada kita. Ya kita bukan orang baik namanya itu. Bantu pakai syarat, saya bantu ya, tapi kamu jangan nyakitin saya. Ya sudah, bantu-bantu aja. Bahwa yang kita bantu itu nyakitin, insya Allah itu akan menambah kualitas bantuan kita. Teruskan saja membantu, teruskan saja berbuat baik. Banyak kisah-kisah yang kita dapatkan masuknya Islam. Orang-orang jahiliyah itu karena kebaikan Rasulullah. Kita pernah tahu kan Nabi dilempari kotoran. Oh, Nabi didatangi pas sakit. Nabi dicaci maki orang Yahudi. Oleh Nabi malah disuapin makanya, dan seterusnya. Jadilah seperti buah. Dilempar pakai batu, dia balasnya pakai buah. Kira-kira kayak gitu Ibu ya. Jadi
Jangan sampai kita mau disetir oleh orang, ya. Perlakuan dia kepada kita, baik atau buruk, tidak mempengaruhi kebaikan kita kepada mereka. Tapi susah, ya susah. Susah bukan berarti tidak bisa. Insya Allah, kalau kita berhati bersih, kita tulus, nggak susah itu. Udah, pokoknya silahkanlah berbuat nggak baik. Yang penting aku tetap berbuat baik. Seperti itu ya, Ibu. Baik, Pak Dirgam, sudah jam 9 lewat. Apakah masih mau dibuka pertanyaan atau seperti apa? Silahkan. Ya, Pak Ustadz, sepertinya memang waktu sudah habis, Pak Ustadz. Baik. Mungkin alhamdulillah kita sudah akhir dari pengajian kita pada malam hari ini. Sebelum penutup, mohon kepada Pak Ustadz untuk doa penutup. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dirgam. Mari kita sempurnakan kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Kita mulai doa kita dengan beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Engkau ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikan dengan segala nikmat-Mu membuat kami semakin rajin beribadah kepadamu dan semakin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai nikmat yang Kau titipkan kepada kami membebani hidup kami, baik dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia bagi kami sebagai kesempatan kami untuk menanam kebaikan, untuk sebanyak-banyaknya melakukan ibadah kepadamu, hingga kelak Engkau takdirkan kami bisa memetik hasilnya, bisa memanen kebaikan di akhir hayat kami maupun kelak di akhirat-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan permohonan kami ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita bimbingan untuk bisa melaksanakan hal-hal yang hari ini sudah kita kaji dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama Pak Haji. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Haji, terima kasih.